Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi di dalam renungan hidup dalam iman. Pagi ini saya rindu mengajak kita untuk merenungkan bersama tentang hidup yang seimbang atau keseimbangan hidup atau hidup yang seimbang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca. Saya mengajak kita untuk membaca dari pertama Timotius pasalnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Perkenankan saya membacakan sebagian dari ayat ini. Firman Tuhan berbunyi demikian. Memang ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan besar. Tetapi mereka yang ingin kaya jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebanyakan dari kita atau pada umumnya kita semua memiliki kebutuhan. Ya. Kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani, boleh dikatakan demikian. Kebutuhan jasmani itu adalah kebutuhan yang menyangkut tentang apa yang kita makan dan apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Terus kalau kebutuhan rohani ialah menyangkut tentang hubungan kita dengan Tuhan. Menyangkut tentang hati kita. Menyangkut tentang persekutuan kita dengan Tuhan. Di dalam kehidupan ini, secara jujur kalau kita mengakui, itu kita lebih menghabiskan waktu, maksudnya kita menghabiskan waktu yang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita daripada kita membangun kehidupan menjadi dewasa di dalam Kristus. Ini kebutuhan spiritual kita. Jadi tidak ada keseimbangan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan tadi, ibadah itu merupakan salah satu cara untuk kita membangun hubungan dengan Allah. Ibadah dalam arti bukan hanya pertemuan di dalam kelompok, tetapi ibadah yang lebih ditekankan adalah ibadah secara pribadi dengan Tuhan. Seberapa banyak waktu yang kita gunakan untuk berdoa? Seberapa banyak waktu yang kita gunakan untuk beribadah di ibadah-ibadah minggu atau ibadah apalah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini akan lebih indah bila ada keseimbangan pertumbuhan antara keduanya, yaitu pertumbuhan jasmani dan pertumbuhan rohani. Istilahnya kita sehat secara jasmani dan juga sehat secara rohani. Di dalam kehidupan ini secara khusus kita memiliki prioritas-prioritas di dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi prioritas kita akan menentukan kualitas hidup kita ke depannya. Dalam menjalani hidup ini, kita membutuhkan keseimbangan antara mencari hidup, bekerja, dengan mencari Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Jangan sampai kita karena mencari hidup, akhirnya kita melupakan ibadah atau membangun hubungan dengan Tuhan.
Jangan sampai karena kita mengejar kehidupan ini, kita lupa bertumbuh di dalam iman. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pertumbuhan kita di dalam Tuhan sangat penting di dalam menghadapi situasi kehidupan ini. Tanpa iman yang bertumbuh dewasa atau tanpa dewasa di dalam Kristus, kita tidak akan mampu untuk dapat menghadapi situasi dengan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bila kita tidak bertumbuh secara iman, kita tidak akan bisa bekerja dengan jujur, dengan tulus, sesuai dengan kehendak dan kebenaran Tuhan. Maka dua hal ini, pertumbuhan secara jasmani, mengejar hidup ini, atau mencari kehidupan, mencari hidup, itu harus seimbang dengan menjadikan hidup ini menjadi hidup yang bermakna. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat hidup di dalam anugerah Tuhan dan semakin menjadi bermakna bagi kehidupan orang lain, bagi kehidupan keluarga kita, dan bagi usaha dan pekerjaan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Kami bersyukur Engkau memberikan kami kehidupan. Kami bersyukur sampai saat ini Tuhan menolong kami, mencukupkan segala kebutuhan kami. Tolong kami ya Tuhan untuk senantiasa hidup membangun hubungan dengan Tuhan. Dimanapun kami berada, Tuhan tolong kami untuk mengingat Engkau dan melangkah bersama dengan Engkau. Sehingga kami boleh melangkah di dalam kehidupan ini untuk mencari hidup dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa, berkati keluarga kami, berkati kehidupan kami, berkati apa yang kami kerjakan. Dan Tuhan tolong kami untuk senantiasa bisa menjadi berkat. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mohon berkat Tuhan. Amin.